Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklon Senyar yang menerjang Sumatera pada November 2025 itu lebih dari sekadar badai. Ia adalah auditor brutal yang datang tanpa diundang, merobek selubung ketidakpedulian dan menyingkap borok sistemik yang telah lama membusuk. Banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah takdir. Ia adalah kwitansi yang disodorkan alam atas utang ekologis yang dibiarkan menumpuk oleh kerasuktusan dan korupsi. Nah, laporan ini bukan sekedar rangkuman dari berita duka, melainkan sebuah penelusuran mendalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial. Mengapa tragedi ini bisa terjadi dalam skala yang begitu mengerikan dan apa signifikansinya bagi masa depan Indonesia? Nah, dampak kemanusiaan dan bencana ini sangatlah dahsyat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun 2025, tepatnya pada tanggal 22 Desember, angka-angka berikut itu melukiskan skala kehancuran yang terjadi. Yang pertama, korban jiwanya itu mencapai 1.106 orang lebih itu tewas dan 175 orang itu masih dalam pencarian. Sementara terdapat korban luka lebih dari 7.000 orang dan pengungsi itu hingga 1 juta jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka. Nah, di sini terdapat 3,3 juta penduduk yang merasakan dampak langsung. Nah, angka-angka ini menjadikan bencana hidrometeorologi Sumatera sebagai yang paling mematikan di Indonesia sejak tsunami yang melanda Sulawesi tahun 2018. Laporan media melukiskan pemandangan apokaliptik di lapangan. Kondisi di Aceh Tamiang misalnya digambarkan sebagai seperti kota zombie, sebuah kesaksian bisu tentang lumpuhnya kehidupan dan hilangnya harapan. Namun menyalahkan siklon Senyar semata adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya. Badai itu hanyalah pemicu. Akar masalah yang sebenarnya tertanam itu jauh lebih dalam. Di dalam kebijakan yang salah arah, tata kelola yang rapuh, sistem korupsi yang membiarkan alam dieksploitasi tanpa ampun. Nah, tragedi ini adalah sebuah bencana buatan manusia. Nah, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara bencana alam murni dan bencana ekologis. Bencana alam adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari, tetapi skala kehancurannya dapat ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat ia terjadi. Ketika hujan ekstrim di bawah siklon Senyar jatuh di atas lanskap yang rapuh dan terdegradasi, dampaknya itu lebih berubah nampaknya berubah buruk menjadi katastrofik. Nah, inilah yang terjadi di Sumatera, sebuah bencana ekologis di mana faktor manusia menjadi pendorong utama sebuah kehancuran. Para ahli organisasi masyarakat sipil, mulai dari akademisi Universitas Gadjah Mada, UGM, hingga WALHI atau yang disingkat atau kepanjangannya itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menyuarakan analisis yang sama. Tingkat kehancuran yang masif hasil dari kombinasi cuaca ekstrim dengan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan sistematis di wilayah hulu. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai spons raksasa penyerap air telah hilang, digantikan oleh konsesi pertambangan dan perkebunan yang membuat tanah tak mampu lagi menahan gempuran air. Nah, data dari Walhi mengungkap betapa parahnya kerusakan ini di 3 provinsi terdampak. Yang pertama, total kerusakan hutan dan daerah aliran sungai DAS itu akibat aktivitas perusahaan berizin telah mencapai 889.125 hektar. Wow, itu sangat besar sekali ya. Di Aceh sebanyak 945 DAS itu telah rusak dengan 60% kerusakan terjadi di dalam kawasan hutan. Situasi ini diperparah oleh aktivitas ilegal yang merajalela seperti 62 aktivitas tambang emas tanpa izin di Sumatera Barat dan pengalihan 525.208 hektar kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Aceh. Nah, menghadapi bukti yang tak terbantahkan, pemerintah pun mengakui adanya kegagalan kebijakan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara terbuka menyatakan bahwa fokus kebijakan selama ini terlalu condong ke sisi ekonomi dan mengabaikan ekologi.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh izin pertambangan di wilayah terdampak. Katanya ya, pengakuan ini adalah sebuah keharusan. Namun janji itu hanya kata-kata. Pertanyaan sesungguhnya bukan lagi soal kelalaian, melainkan soal desain. Bagaimana sebuah sistem yang seharusnya mengawasi justru menjadi fasilitator perusakan lingkungan berskala masif ini. Jawabannya tersembunyi di balik angka-angka soal korupsi nasional. Makin lanjut, kerusakan alam yang memicu bencana di Sumatera bukanlah sebuah kecelakaan. Ini melainkan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang cacat. Nah, fondasi dari bencana ekologis ini adalah korupsi dan tata kelola yang buruk di sektor sumber daya alam atau SDA yang memungkinkan eksploitasi terjadi dengan mengorbankan keselamatan publik dan kelestarian lingkungan. Nah, ini laporan tren pendidikan korupsi tahun 2012 dari Indonesia Corruption Watch atau ICW melukiskan sebuah gambaran yang suram dan paradoksal tentang penegakan hukum di Indonesia. Pertama, paradoks penindakan. Nah, terjadi penurunan drastis jumlah korupsi ya 364 dan tersangka yang berjumlah 888 yang merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini bukan sinyal perbaikan, justru ini indikasi melemahnya intensitas penegakan hukum. Terus lonjakan kerugian negara. Nah, di tengah menurunnya penindakan, potensi kerugian negara justru melonjak hingga 279,9 triliun. Sebuah kenaikan fantastis sebesar 885,2% dari tahun sebelumnya. Terus dominasi sektor SDA. Nah, lonjakan kerugian ini hampir seluruhnya atau 96,8% itu disumbang oleh satu kasus mega korupsi di sektor SDA, yaitu kasus tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk yang merugikan negara sebesar 271 triliun. Nah, aktor utama. Nah, pihak swasta menjadi kontributor terbesar kerugian negara 271,4 triliun dan menjadi aktor korupsi terbanyak kedua setelah pegawai pemerintah daerah. Nah, ini menegaskan betapa rapuhnya sistem pencegahan korupsi di sektor privat. Risiko korupsi ini diperparah oleh kerentanan sistemik dalam proses perizinan, sebagaimana diidentifikasi oleh Transparency International Indonesia atau disebut dengan TII. Beberapa kerentanan utama itu meliputi yang pertama adalah konflik kepentingan, di mana dominasi politisi pebisnis itu dalam pengambilan kebijakan termasuk dalam proses revisi berbagai undang-undang pasca undang-undang UU Cipta Kerja menciptakan lingkungan di mana regulasi dibentuk untuk melayani kepentingan bisnis, bukan kepentingan publik. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Nah, kapasitas pengawasan yang minim membuka ruang yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi ilegal di sektor pertambangan dan kehutanan. Terus juga pelemahan KPK. Nah, revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 secara signifikan telah menggerus independensi lembaga anti rasuah ini, melemahkan salah satu pilar utama dalam upaya mitigasi resiko korupsi di Indonesia. Nah, di tingkat lokal, jaringan ilegal ini beroperasi secara terstruktur. Studi kasus penambangan batubara ilegal menunjukkan bagaimana berbagai aktor, mulai dari pemodal, pemilik lahan, hingga oknum aparat yang menjadi backing terlibat dalam sebuah sistem yang uh, saling menguntungkan. Praktik ini menciptakan kemakmuran semi jangka pendek bagi sebagian masyarakat, namun ditinggalkan oleh warisan lingkungan jangka panjang yang biayanya harus ditanggung oleh semua orang. Sistem koruptif ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga membungkam siapapun yang mencoba melawannya. Nah, salah satu ciri sistem yang korup adalah kemampuannya untuk melindungi diri sendiri. Di Indonesia, salah satu mekanisme pertahanan diri yang paling kejam adalah kriminalisasi. Penggunaan instrumen hukum untuk membungkam warga dan aktivis yang berjuang untuk mempertahankan hak mereka di atas lingkungan hidup yang sehat. Partisipasi publik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru secara sistematis disempitkan dan dibungkam dengan ancaman pidana. Nah, perlindungan hukum bagi para pejuang pada dasarnya sangat lemah. Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
atau yang kita sebut dengan UU PPLH yang seharusnya memberikan imunitas dalam praktiknya dinilai multitafsir, tidak implementatif, dan memiliki aturan dan tidak memiliki aturan pelaksana yang jelas. Nah, akibatnya pasal ini gagal memberikan perlindungan nyata di lapangan. Nah, contoh-contoh konkret dari praktik kriminalisasi ini sangat memprihatinkan sekali. Yang pertama adalah kasus Budi Pego, seorang warga di Banyuwangi yang menolak tambang emas, dituduh menyebarkan ajaran komunisme karena adanya spanduk bergambar Palu Arit dalam aksi unjuk rasa. Nah, meskipun banyak kejanggalan dalam proses hukumnya, Mahkamah Agung tetap menjatuhkan vonis 4 tahun penjara. Nah, kasus ini menjadi potret rekayasa hukum untuk membungkam perlawanan warga. Nah, yang kedua adalah ancaman sistematis. Sebuah laporan media mencatat bahwa setidaknya 20 warga terancam kriminalisasi dalam periode 2020 sampai 2022 karena menentang aktivitas pertambangan. Mereka dijerat dengan berbagai pasal, mulai dari merintangi usaha pertambangan hingga pasal-pasal karet seperti pencemaran nama baik. Nah, akademisi Hotmauli Sidabalok menyoroti ironi yang tragis ini, menyatakan bahwa para aktivis lingkungan yang dikriminalisasi sesungguhnya sedang menjalankan amanat konstitusi untuk memperjuangkan hak atas ruang hidup yang sehat. Nah, mereka berjuang untuk kepentingan publik, namun justru negara yang seharusnya melindungi mereka berbalik menjadi penindas. Nah, melihat konteks ini, respon pemerintah yang cenderung defensif dan tertutup dalam penanganan bencana Sumatera menjadi lebih mudah dipahami. Sikap tersebut bukan hanya cerminan dari nasionalisme yang kaku, tetapi juga bisa merupakan upaya ya untuk menutupi jejak kegagalan sistemik yang telah diuraikan di atas tadi ya. Nah, ketika sebuah negara dilanda tragedi, respon pemerintah itu menjadi cermin prioritasnya. Nah, dalam kasus Sumatera, cermin itu letak alih-alih menjadi komandan operasi penyelamatan yang transparan, pemerintah justru tampil sebagai manajer krisis citra yang defensif, sibuk membangun narasi situasi terkendali di atas penderitaan jutaan warganya. Nah, salah satu yang paling mencolok adalah polemik komunikasi yang dipicu oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Nah, di mana klaim prematurnya bahwa pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 93%, sementara banyak warga yang masih hidup dalam kegelapan dan jaringan transmisi utama masih terputus, menjadi simbol distorsi komunikasi. Optimisme resmi yang disajikan bertabrakan dengan kenyataan pahit di lapangan. Meskipun Bahlil Lahadalia ini akhirnya meminta maaf ya, walaupun nggak yakin tuh minta maaf. Insiden ini telah merusak kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa adanya prioritas pada pencitraan ketimbang penyampaian informasi yang jujur. Nah, perdebatan yang paling sengit ya, terjadi seputar kasus bencana dan tawaran bantuan internasional yang membela para pemangku kepentingan menjadi dua kubu. Fraksi merah yang kita sebut dengan pemerintah pusat dan pendukungnya, dan yang kedua fraksi putih. Fraksi putih lah, bukan fraksi ya. Aktor lokal, masyarakat sipil dan sebagian oposisi. Nah, kita mulai dari fraksi merah. Dengan argumen yang berpusat pada kedaulatan, kemandirian nasional dan stabilitas politik, faksi ini menolak penetapan status bencana nasional dan bantuan asing. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa situasi terkendali dari semua kegiatan kekuatan nasional telah dikerahkan. Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah belum membutuhkan bantuan dari luar negeri. Nah, di balik narasi nasionalisme ini, tercium adanya kekhawatiran bahwa sorotan internasional akan membuka kotak Pandora mengenai penyebab ekologis bencana. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Jaringan advokasi tambang atau yang kita sebut Jatam menemukan bahwa konsesi hutan tanaman industri atau HTI milik PT Tusam Hutani Lestari (THL) yang dimiliki oleh Presiden Prabowo sendiri seluas sekitar 97.000 hektar di Aceh Tengah dan sekitarnya turut berkontribusi pada berkurangnya daya serap air dan meningkatnya risiko banjir. Fakta ini menghadirkan potensi konflik kepentingan di tingkat tertinggi, memberikan motif kuat untuk menolak pengawasan internasional yang menyorot kaitan antara elit politik dan degradasi lingkungan. Nah, terus kita lanjut ke posisi faksi putih.
Sebaliknya, faksi ini mendesak agar kemanusiaan ditempatkan di atas segalanya. Wakil Ketua DPRA dan para ahli dari LSG UGM berargumen bahwa penetapan status bencana nasional itu krusial untuk memaksimalkan mobilisasi sumber daya dan membuka akses bantuan internasional demi mempercepat pemulihan. Mereka mengkritik respon pusat yang lamban dan birokratis, yang dianggap mengorbankan nyawa dan memperpanjang penderitaan korban. Nah, insiden diplomatik. Sikap defensif pemerintah pusat itu mencapai puncaknya ketika Mendagri Tito Karnavian secara terbuka terkesan meremehkan bantuan dari Malaysia. Pernyataan ini memicu kesalahpahaman diplomatik dan memaksanya untuk meminta maaf. Insiden ini adalah gejala dari nasionalisme yang berlebihan, di mana menjaga citra negara kuat dianggap lebih penting daripada menghargai solidaritas kemanusiaan. Nah, respon pemerintah yang penuh kontroversi ini menjadikan adanya upaya sadar untuk mengendalikan narasi, menjauhkan diskusi dari akar masalah tata kelola SDA dan memprioritaskan stabilitas politik rezim di atas kebutuhan mendesak para korban. Yang terakhir, tragedi Sumatera pada November 2025 itu bukanlah takdir. Ia adalah konsekuensi yang dapat diprediksi, buah dari sistem yang secara sadar membiarkan perusakan alam terjadi demi keuntungan segelintir elit-elit di atas sana. Nah, sistem ini dilindungi oleh praktik korupsi yang merajalela, dilegitimasi oleh penegakan hukum yang tumpul, dan dipertahankan dengan cara membungkam suara-suara kritis rakyat. Nah, ini adalah sebuah siklus yang mematikan. Namun harapan untuk memutus siklus ini masih ada. Masyarakat sipil telah merumuskan jalan keluar yang konkret melalui resolusi Semarang untuk keadilan ekologis. Resolusi ini berisi serangkaian tuntutan mendesak kepada pemerintah yang jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dapat menjadi awal reformasi yang sejati ya pastinya ya. Yang pertama adalah mengusut tuntas korporasi yang menjadi penyebab bencana ekologis. Yang kedua, menetapkan moratorium atas izin pertambangan dan perkebunan baru secara nasional. Yang ketiga, melarang keterlibatan aparat negara sebagai backing bagi kepentingan korporasi. Yang keempat, menghentikan pabrik kriminalisasi terhadap aktivis hak asasi manusia dan lingkungan. Yang kelima adalah penetapan status darurat kemanusiaan nasional dan atau atas bencana ekologis. Yang keenam adalah mengevaluasi dan mencopot pejabat negara yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Tanpa adanya reformasi fundamental dalam tata kelola sumber daya alam dan komitmen tanpa kompromi untuk memberantas korupsi dari hulu hingga hilir, Indonesia akan terus dihantui oleh siklus bencana dan impunitas yang sama. Tragedi akan terus berulang, hanya berpindah lokasi dan waktu. Pertanyaan yang tersisa itu bukanlah apakah tragedi ini akan terulang, melainkan warga di provinsi mana lagi yang akan membayar tagihannya dengan nyawa. Nah, itu saja sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.